Pemirsa, nasib Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat masih tak menentu, terutama setelah pimpinan Pondok Pesantren ini, Panji Gumilang, datang memenuhi panggilan Bareskrim beberapa waktu lalu dan kasusnya ditingkatkan menjadi penyidikan. Tak hanya itu, ratusan rekening terkait nama Panji Gumilang pun resmi dibekukan alias diblokir oleh PPATK. Lantas, bagaimanakah nasib ribuan santri yang mondok di Ponpes itu? Nasib Pondok Pesantren Al Zaitun dan lebih dari 7.000 santri yang mondok di Ponpes yang berada di Indramayu, Jawa Barat itu kini jadi pertanyaan tersendiri. Setelah beberapa ajaran agama yang dianggap menyimpang dan sejumlah aset yang dipertanyakan oleh banyak pihak, seperti kepemilikan 2 buah kapal yang ternyata tidak memiliki surat izin resmi. Hingga yang terbaru adalah pemanggilan pimpinan Ponpes, Panji Gumilang, ke Bareskrim beberapa hari lalu. Bahkan kemarin, PPATK resmi membekukan 256 rekening yang berkaitan dengan sang pemimpin Ponpes, Panji Gumilang. Tak hanya itu, jumlah ratusan rekening ini ternyata masih aktif. Kasus ini tak ayal membuat pesantren yang memiliki luas lebih dari 1.200 hektar harus menunggu keputusan pemerintah dan pihak kepolisian. Sebab setelah pemanggilan dari pimpinan Ponpes ini, kini kasusnya naik menjadi penyidikan. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD juga menyatakan BNPT akan mendalami dugaan afiliasi Pondok Pesantren Al Zaitun dengan Negara Islam Indonesia atau NII. Bisa disembunyikan dulu ya, itu munculnya itu dari ide kompartemen 9 NII, tetapi di dalam perkembangannya itu menjadi sekurangnya yang dapat kita lihat fisiknya itu lembaga pendidikan biasa, tetapi di balik itu yang sedang diselidiki karena dulu memang latar belakangnya di situ dan itu ada dokumen yayasannya, bahwa dulu yayasannya ya namanya itu Yayasan NII. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun angkat bicara. Ia menyampaikan rekomendasi pembubaran Ponpes Al Zaitun yang diajukan oleh MUI Jawa Barat. 1. Tindak pidana hukumnya sedang diproses. 2. Ada 7.000 siswa yang harus dipikirkan solusinya. Nah, kalau solusinya bubarkan, terus mereka kemana? Kan nggak bisa main tutup aja. Maka sekarang masih dibahas, jika nanti berubah nama misalkan, diambil manajemennya oleh Kementerian Agama, masih dipikirkan. Jadi bukan tidak atau belum, masih dalam proses bagaimana memberi solusi terbaik kepada ribuan santri yang harus tetap diberi hak untuk belajar. Sedang dipikirkan kesiapan dari Kementerian Agama kalau nanti diputuskan dalam waktu dekat menutup dan mengambil alih. Lantas, bagaimana nasib Ponpes Al Zaitun dan ribuan santri dan santriwati itu jika nanti Panji Gumilang terbukti melakukan tindak pidana? Meskipun hingga saat ini Ponpes yang berada di Indramayu itu masih melakukan pembukaan pendaftaran bagi para santri untuk tahun ajaran baru 2023. Tim TV One mengabarkan.